Ketentuan warisan dalam Islam. Pengertian warisan. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dalil tentang waris. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasibam mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalil yang menjelaskan tentang mawaris yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 176. Quran Surat An-Nahl ayat 75. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Hadis dari Ibnu Mas'ud dan hadis dari Abdullah bin Amr. Sebab-sebab memperoleh harta warisan. Yang pertama, nazab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan harta waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi atau diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seseorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Yang keempat, perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan yang dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Dan yang terakhir, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi atau diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak hasil perzinaan. Makna pembagian harta waris dalam Islam.
Makna pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabat. Berikut ini adalah tabel pembagian harta waris menurut Islam.